kami dari kelompok 2. Di sini kelompok kami membahas tentang kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Kerajaan yang kita ambil yaitu Kerajaan Tarumanegara. Sebelum kita membahas selanjutnya, kita melakukan sesi perkenalan. Baiklah, perkenalkan nama saya Kak Saifulidin sebagai pemateri pertama. Saya Humaydi sebagai pemateri kedua. Saya Suryono sebagai pemateri ketiga. Saya Desyora Delia selaku pemateri keempat. Saya Sela Hardianti sebagai pemateri kelima. Saya Lili sebagai pemateri keenam. Saya Yana Zulfa sebagai pemateri ketujuh. Saya Dinda Rahayu sebagai pemateri ke-8. Saya Kelahan Desti sebagai pemateri terakhir. Masa Hindu-Buddha di Indonesia. Sejarah Indonesia. Masuk dan berkembangnya pengaruh Hindu-Buddha di Nusantara. Kerajaan besar seperti Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, dan Majapahit. Sejarah peminatan. Studi mendalam tentang pengaruh Hindu-Buddha terhadap sistem pemerintahan, budaya, seni, dan sistem kepercayaan. Masuk dan berkembangnya pengaruh Hindu-Buddha di Nusantara. Pengaruh Hindu-Buddha masuk ke Nusantara sekitar abad pertama Masehi. Masuk dan berkembangnya pengaruh Hindu-Buddha di Nusantara. Pengaruh Hindu-Buddha masuk ke Nusantara sekitar abad ke-1 Masehi. Melalui jalur perdagangan antara India dan Tiongkok, pedagang, pendeta, dan biksu membawa ajaran agama, sistem pemerintahan, serta budaya Hindu-Buddha. Ajaran ini diterima oleh penguasa lokal dan disesuaikan dengan tradisi setempat. Bukti perkembangan Hindu-Buddha terlihat dari munculnya kerajaan seperti Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, dan Majapahit, serta peninggalan berupa prasasti dan candi seperti Borobudur dan Prambanan. Agama ini mempengaruhi sistem pemerintahan, sastra, seni, dan budaya Nusantara. Kerajaan Besar Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah salah satu kerajaan Hindu tertua di Nusantara. Terdiri sekitar abad ke-4 hingga ke-7 Masehi di wilayah yang kini dikenal sebagai Jawa Barat. Kerajaan ini dipengaruhi kebudayaan Hindu, terutama dari India. Ciri-ciri kejayaan Tarumanegara. Yang pertama, letak geografis, berada di sekitar aliran sungai Citarum. Nama Tarumanegara berasal dari Tarum yang merujuk pada sungai Cinis. 2. Raja terkenal. Raja yang paling terkenal adalah Punawarman, yang dikenal sebagai pemimpin bijaksana dan pelindung rakyat. Yang ketiga, pemerintah. Tarumanegara menganut agama Hindu, khususnya pemujaan terhadap Dewa Wisnu. Sistem pemerintahan berbentuk monarki. Yang keempat, kegiatan ekonomi. Ekonomi kerajaan ini didukung oleh pertanian dan perdagangan karena letaknya yang strategis di jalur perdagangan maritim. Bukti peninggalan sejarah. 1. Prasasti. Tarumanegara meninggalkan 7 prasasti berbahasa Sanskerta dan beraksara Panglawa di antaranya. Prasasti Krenten menggambarkan telapak kaki Raja Purnawarman sebagai tanda kekuasaan. Prasasti Kebon Kopi mengandung simbol telapak kaki gajah, memungkinkan gajah kerajaan. Menceritakan panggilan saluran air Gomati dan Candrabaga untuk kesejahteraan rakyat. Relief dan arca, meskipun tidak banyak, peninggalan berupa arca Hindu menunjukkan pengaruh kebudayaan India. Kemunduran, kerajaan Taruman mulai melemah sekitar abad ke-7 Masehi, memungkinkan karena pengaruh dan ekspansi kerajaan lain seperti Sriwijaya dan menguasai jalur perdagangan di Sumatera dan Jawa. Dalam tentang pengaruh Hindu-Buddha terhadap sistem pemerintahan, budaya, seni, dan kepercayaan. Pengaruh Hindu-Buddha memberikan dampak besar terhadap perkembangan sistem pemerintahan, budaya, seni, dan sistem kepercayaan di Nusantara. Berikut adalah penjelasan mendalam untuk masing-masing aspek. Yang pertama ada pengaruh terhadap sistem pemerintahan. Konsep raja sebagai dewa, Deva Raja. Raja dianggap sebagai perwujudan dari wakil dewa di dunia, sehingga memiliki kekuasaan absolut. Konsep ini diadopsi oleh kerajaan seperti Majapahit dan Mataram kuno. Sistem pemerintahan terpusat. Kerajaan Hindu-Buddha mengutamakan pemerintahan yang hierarkis dan terorganisasi, dengan raja di puncak kekuasaan diikuti oleh pejabat, pendeta, dan rakyat.
hukum dan administrasi. Pengaruh kitab hukum Hindu seperti Dharma Sastra terlihat dalam pengaturan kehidupan sosial dan hukum kerajaan. Selanjutnya yang kedua ada pengaruh terhadap budaya, bahasa dan sastra. Bahasa Sanskerta digunakan dalam prasasti dan teks keagamaan. Karya sastra seperti Kakawin Ramayana dan Arjuna Wiwaha menunjukkan perpaduan budaya lokal dengan budaya Hindu-Buddha. Kesenian, upacara-upacara kerajaan dan ritual keagamaan seperti upacara yajna, yaitu persembahan, berasal dari tradisi Hindu-Buddha. Terima kasih. Ada pengaruh terhadap seni, arsitektur. Candi-candi besar seperti Borobudur dari agama Buddha dan Prambanan dari agama Hindu mencerminkan kemampuan teknik dan estetika tinggi. Candi berfungsi sebagai tempat ibadah dan simbol kemegahan. Selanjutnya seni ukir dan patung. Relief pada candi menggambarkan ajaran agama, kehidupan sehari-hari dan mitologi Hindu-Buddha seperti Mahabharata dan Ramayana. Yang selanjutnya ada seni tari dan musik. Tari-tarian seperti tari topeng dan tari pendet berkembang sebagai bagian dari ritual keagamaan. Nah, yang keempat adalah pengaruh terhadap sistem kepercayaan. Integrasi dengan kepercayaan lokal. Hindu-Buddha berpadu dengan animisme dan dinamisme menghasilkan bentuk kepercayaan lokal seperti kejawen di Jawa. Lalu ada konsep reinkarnasi dan karma. Konsep siklus kehidupan samsara dari hukum sebab akibat atau karma diterima oleh masyarakat lokal. Nah, yang selanjutnya ada pemujaan dewa-dewi. Agama Hindu memperkenalkan dewa-dewi seperti Wisnu, Siwa, dan Brahma, sedangkan Buddha memperkenalkan Bodhisattva. Selanjutnya di sini ada kesimpulan. Pengaruh Hindu-Buddha di Nusantara melampaui aspek spiritual dan keagamaan, sistem pemerintahan yang terpusat, seni budaya yang megah, serta kepercayaan baru yang dipadukan dengan tradisi lokal menjadi ciri khas peradaban Hindu-Buddha. Pengaruh ini meninggalkan warisan prasasti dan tradisi budaya yang masih dilestarikan hingga kini. Terima kasih. Ini adalah dokumen tertulis pada batu, logam, atau media lainnya yang mencatat berbagai aspek kehidupan pada masa lampau sebagai alat legitimasi kekuasaan raja, dokumentasi kegiatan keagamaan, politik, ekonomi, dan sosial. Contoh dan analisis prasasti Tarumanegara abad ke-5 Masehi menggambarkan jejak kaki Raja Purnawarman sebagai simbol kekuasaan dan keagungan. Makna menunjukkan konsep Deva Raja, raja sebagai titisan dewa dan penghormatan kepada Dewa Wisnu. Prasasti Tugu Tarumanegara menceritakan pembangunan saluran air untuk irigasi, menggambarkan perhatian pemerintah pada kesejahteraan rakyat dan kemajuan teknologi. Prasasti Kedudukan Bukit Sriwijaya abad ke-7 Masehi mencatat ekspedisi militer ke Dapuyat Ayang, menunjukkan kekuasaan maritim dan eksplorasi wilayah Sriwijaya sebagai kerajaan besar. Di Penataran juga dikenal sebagai Kompleks Candi Penataran adalah kompleks candi Hindu terbesar di Jawa Timur Indonesia. Terletak di kaki Gunung Kelot, tepatnya di Desa Penataran, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar. Candi ini diperkirakan dibangun pada abad ke-12 hingga 15 selama masa pemerintahan Kerajaan Kediri dan Majapahit. Beberapa fakta menarik tentang Candi Penataran. Yang pertama, Kompleks Candi. Candi Penataran terdiri dari beberapa bangunan candi termasuk candi utama, candi pendamping, dan candi perwara. Yang kedua, relita Ramayana. Salah satu daya tarik utama Candi Penataran adalah relief-reliefnya yang menggambarkan cerita Ramayana dan berbagai kisah mitologi Hindu lainnya. Yang ketiga, arsitektur. Candi ini memiliki arsitektur khas Jawa Timur dengan penggunaan batu andesit sebagai bahan utama. Candi utama memiliki 3 tingkat yang melambangkan konsep triloka atau 3 dunia dalam kepercayaan Hindu. Yang keempat, fungsi keagamaan. Candi Penataran digunakan sebagai tempat pemujaan atau peribadatan bagi masyarakat Hindu pada masa itu. Dan yang terakhir, pemugaran. Kompleks Candi Penataran telah mengalami beberapa kali pemugaran sejak ditemukan kembali pada abad 19 oleh pemerintah kolonial Belanda. Terima kasih. Peninggalan lainnya, selain prasasti dan candi, terdapat berbagai peninggalan yang memberikan informasi tambahan. Arca, patung dewa-dewi Hindu dan Bodhisattva Buddha ditemukan di banyak situs, menunjukkan peran agama dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, arca Dewa Siwa di Candi Dieng. Manuskrip naskah kuno seperti Kakawin Arjuna Wiwaha dan Ramayana mencerminkan kemajuan sastra dan pengaruh budaya India. Sistem irigasi dan teknologi, saluran irigasi Gomati di Prasasti Tugu dan konsep Subak di Bali menunjukkan kecanggihan sistem pertanian. Kesimpulan, prasasti, candi, peninggalan sejarah lainnya tidak hanya sebagai warisan arkeologis tetapi juga sebagai bukti nyata pengaruh Hindu-Buddha di Nusantara. Analisis
Peninggalan ini memperlihatkan peradaban yang maju baik dalam aspek teknologi, seni maupun spiritualitas. Mereka juga membantu memahami bagaimana nilai-nilai luar diadaptasi dengan budaya lokal untuk membentuk identitas Nusantara. Sekian mini video yang dapat kami tampilkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.